Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini sedang dipenuhi dengan orang-orang yang curang. Nah, siapa orang-orang yang curang ini? Orang-orang yang curang ini yang pertama adalah orang yang hanya mencari untung sebesar-besarnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pikir yang namanya mendapatkan untung itu sesuatu yang normal, sesuatu yang sangat wajar. Tetapi harus kita ingat bahwa kalau kita mendapat untung, maka kita juga harus memberi orang lain untung. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu prinsip dagang yang baik. Kalau kita untung, jangan sampai orang lain rugi. Kita boleh untung, tapi orang lain juga harus senang. Orang lain juga harus untung. Baru apapun yang kita kerjakan, pasti hasilnya baik, saudara-saudara. Tapi kalau kita hanya mencari untung sebesar-besarnya, sementara merugikan orang lain, merampas orang lain, dan menekan orang lain, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk sementara kita bisa. Tetapi selanjutnya, kita akan di blacklist oleh orang. Orang akan memandang rendah kita karena kita hanya hidup untuk merugikan orang. Jadi dunia ini penuh dengan orang-orang curang yang hanya memikirkan untung sebesar-besarnya. Yang kedua, dunia ini penuh dengan orang-orang curang yang tidak lagi mengabaikan prinsip-prinsip moral. Pokoknya saya mau buat itu masa bodoh lah. Saya nggak mau tahu lah pandangan orang. Saya nggak mau tahu lah moral masyarakat itu bagaimana. Pokoknya saya senang, saya mau, saya pengen tahu, saya mau kerjain, ya kan? Sehingga sekarang orang pacaran sama suami orang dianggap biasa aja. Orang sekarang masih pacaran, check in di hotel, so what gitu ya kan. Sesama rekan bisnis, yang satu punya suami, yang satu punya istri, sekedar bobok-bobok siang ya kan. Ya untuk supaya mendekatkan diri lebih dekat lagi. Tapi kita nggak selingkuh kok, kita cuman ya supaya perbincangan bisnis bisa lebih akrab. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang prinsip-prinsip moral sudah diabaikan. Demi apa? Demi keuntungan, demi kepentingan, demi kepuasan sesaat. Dunia ini penuh dengan orang-orang curang yang hanya mencari untung sebesar-besarnya, tidak lagi mengabaikan prinsip moral, lalu tidak takut akan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Ini bahaya, saudara-saudara. Orang kalau udah nggak takut Tuhan, nggak takut sama hukum-hukum Tuhan, wah ini bahaya. Orang-orang seperti ini pokoknya akan menghalalkan segala cara. Buat orang-orang seperti ini, yang penting saya senang, yang penting saya enak, yang penting saya rasa puas, saya akan jalankan. Saudara, orang kalau masih punya takut akan Tuhan, itu remnya masih pakem. Tapi orang udah nggak punya takut akan Tuhan, bagi saya ini orang-orang kayak gini akan menjadi orang yang berbahaya. Karena orang kayak gini akan mencurangi siapapun demi kepentingannya sendiri. Dan yang keempat, saya pelajari dunia ini penuh dengan orang-orang curang yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Yang dia cuma peduli adalah perasaannya sendiri. Yang penting saya senang. Masa bodoh sama istri saya, masa bodoh sama suami saya. Yang penting saya senang. Masa bodoh sama anak-anak saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang seperti ini. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, mari biarlah kita di tengah dunia penuh dengan kecurangan ini tetap berjalan dalam kebenaran, tetap berjalan dalam ketulusan, dan tetap berjalan di hukum-hukumnya Tuhan. Karena selama kita hidup dalam kebenaran, selama kita hidup dalam ketulusan, selama kita hidup dalam hukum-hukum Tuhan, pasti tangan Tuhan yang kuat menopang kita, tangan Tuhan yang kuat menuntun kita, dan tangan Tuhan yang kuat akan menghalau segala musuh di depan kita, sehingga kita berjalan dalam kehendak-Nya dan melihat campur tangannya luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian
kesaksian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang kecurangan. Banyak orang mencari untungnya dengan curang. Banyak orang suksesnya karena kecurangan. Banyak orang segala hasil yang dia dapat karena berbagai kecurangan. Tahukah saudara, kecurangan hanya menuntun kita pada kesengsaraan, tapi kebenaran menuntun kita pada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang kecurangan, kita mau sama-sama belajar dari dua Raja-Raja pasal yang kelima, dua Raja-Raja pasal 5 ayat 19 bagian B, ayat 19 bagian B, terus kita kupas sampai ayat yang ke-27. Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 19b sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dua Raja-Raja 5 ayat 19b sampai 27. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikir lagi Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang, dan ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat, shalom." Jawabnya, "Shalom, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang kau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu itu selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Harga yang dibayar untuk sebuah kecurangan terlalu mahal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama Gehazi tinggal dengan Elisa, Gehazi melihat pengalaman yang luar biasa, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tiba-tiba apa yang terjadi? Dia mulai menjadi orang yang curang. Dia mulai berpikir, wah sayang, kok berkat-berkat yang ditawarkan kok ditolak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi sekarang? Dia memaksakan kehendaknya, melakukan kecurangan demi kecurangan, dan untuk sementara kelihatannya dia mendapat untung, tetapi harga yang dibayar terlalu mahal. Dia kena kusta putih seperti salju. Itu berarti dia tidak bisa melayani lagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari keberadaan orang curang itu. Yang pertama, keuntungan yang diraihnya hanyalah sementara. Saudaraku, orang-orang yang curang bisa dapat untung, orang-orang yang curang bisa berhasil, tetapi selalu sifatnya sementara. Apapun yang kita dapat dari Tuhan sifatnya kekal, tapi apapun yang kita dapat dari kecurangan selalu sifatnya sementara. Karena itu orang-orang muda, belajar tulus, belajar jujur dalam hidup ini. Jangan curang. Setiap pengusaha, setiap pedagang, setiap polisi, setiap hakim, setiap jaksa, setiap pengacara, ayo dalam hidup ini mari bertanding secara sehat. Jangan hidup dari kecurangan demi kecurangan yang akan menuntun kita pada kehancuran. Yang kedua, saya pelajari keberadaan orang curang bukan hanya keuntungan yang diraihnya hanya sementara, tetapi juga akan banyak menerima musibah. Saudara perhatikan, orang kalau curang, ada aja musibah demi musibah yang menimpanya. Lihat Gehazi, akhirnya kena kusta. Begitupun orang-orang yang hidup dalam kecurangan. Untuk sementara dia kelihatannya berhasil sukses, tapi ada saja musibah demi musibah. Anaknya lah masuk penjara, anaknya lah harus dirawat di rumah sakit, dianya lah terserang stroke. Aduh, orang kalau curang, aduh saudara, musibahnya terlalu banyak. Karena itu sebab
sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jangan hidup curang. Engkau akan malu sendiri melihat segala kecurangan itu. Yang ketiga saya pelajari, keberadaan orang curang akan banyak menghadapi musuh. Orang kalau curang musuhnya banyak. Sementara hidup ini sebanyak kita mendapat musuh, sebanyak itu penderitaan kita. Sekurang itu kita punya musuh, sekurang itu penderitaan kita. Artinya apa? Artinya marilah kita jadi orang yang bersahabat dan berkawan, sehingga kita tidak menciptakan banyak musuh. Tapi orang curang musuhnya banyak, saudara-saudara. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari keberadaan orang curang, hidupnya akan dipermalukan Tuhan. Orang curang bisa bangga dengan segala keberhasilan, tapi satu saat dibongkar dan dipermalukan Tuhan. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita hidup dalam ketulusan, mari kita hidup dalam kebenaran, dan campur tangan Tuhan akan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kalau saya ingin nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena itu setiap saudara yang sakit dan berbeban berat boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Secara khusus mereka yang taruh tangan kanan di dada karena mungkin selama ini hidupnya dalam kecurangan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga anugerah kasih karunia Tuhan boleh terjadi. Setiap mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan, berkat Tuhan yang sempurna. Hidup kami boleh semakin berbalik pada Tuhan dan semakin menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.